belajar? Udah siap? Coba semuanya ikutin ibu ya. Coba angkat tangannya ke atas, digoyang-goyangkan ke samping, ke depan, duduk yang rapi. Oke, semua sudah duduk yang rapi ya. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita doa sama-sama ya. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu dan berkahilah aku rizki kepahaman. Amin. Oke, anak-anak ibu hari ini tahu nggak kita akan belajar apa? Belum tahu. Belum tahu ibu. Ya udah. Jadi hari ini kita akan belajar materi pembelajaran IPA, materi sistem pencernaan. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa tujuan yang anak-anak ibu harus capai. Nah, kita akan lihat dulu ya tujuannya. Nah, ini dia tujuan yang anak-anak ibu harus capai. Setelah kalian mempelajari materi sistem pencernaan ini, diharapkan kalian mampu menunjukkan nama-nama organ pada pencernaan secara berurutan dan juga menjelaskan fungsi dari organ pencernaan pada makanan. Oke. Nah, sebelum kita masuk materi, ibu punya satu cerita nih untuk anak-anak ibu. Nah, jadi suatu hari ada seorang anak bernama Rani. Nah, pada pagi hari itu Rani sedang sarapan roti kesukaannya. Ketika dia makan, dia bertanya-tanya pada dirinya, makanan ini kemana ya perginya setelah dia telan? Kok dia bisa punya energi setelah memakan itu? Nah, anak-anak ibu di sini bisa nggak menjelaskan? Ada yang tahu nggak kemana perginya makanan itu? Ada yang bisa membantu Rani? Ada yang tahu kemana? Gak ada yang tahu. Oke, kalau gak ada yang tahu, kita akan belajar ya. Kita bantu Rani untuk mencari tahu kemana perginya makanan itu. Dan ibu harap kalian mencatat setiap perjalanan yang ibu jelaskan, karena nantinya kalian akan menjelaskan lagi perjalanan makanan tersebut ya. Nah, jadi perjalanan makanan tersebut, makanan dalam tubuh kita disebut dengan sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan itu adalah proses yang terjadi di dalam tubuh kita, di mana makanan nantinya akan diserap nutrisinya, kemudian disebarkan ke seluruh tubuh kita sehingga kita bisa melakukan aktivitas. Nah, seperti sekarang ini kita bisa belajar, bermain, atau aktivitas lainnya yang mungkin bisa anak-anak ibu lakukan. Nah, lalu apa saja sih organ-organ yang membantu proses pencernaan kita? Ada yang tahu nggak? Apa aja organ-organnya? Mulut, apa lagi? Gigi, ya. Apa lagi? Apa? Oh iya. Usus, hati, ginjal. Ginjal nggak ya? Usus halus, usus besar bu. Ya, bentar ya ini. Anus. Nah, ini dia organ-organ yang membantu proses pencernaan kita. Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Nah, ini semua organ-organ yang membantu proses pencernaan kita. Sekarang kita akan melihat bagaimana perjalanan makanan tersebut ya. Anak-anak ibu dicatat ya yang penting-penting. Nah, pertama-tama makanan tadi akan masuk ke dalam mulut kita, kemudian dikunyah oleh gigi yang bercampur dengan kelenjar ludah yang berfungsi untuk menghaluskan makanan supaya mudah ditelan. Nah, kemudian lidah kita akan mendorong makanan tersebut untuk menuju ke kerongkongan. Nah, saat makanan masuk ke dalam kerongkongan, makanan akan mengalami gerakan peristaltik, yaitu gerakan merebas-rebas makanan seperti di gambar ini. Tujuannya agar makanan tersebut terdorong ke organ selanjutnya. Ada yang tahu organ apa?
oleh dinding lambung yang mengaduk makanan dan meremas-remas makanan. Sedangkan secara kimiawi, makanan dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung yang mengandung 3 enzim. Ada enzim pepsin, renin, dan juga asam klorida. Enzim pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton, sedangkan enzim renin berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein, dan juga asam klorida berfungsi mengasamkan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, anak-anak ibu bisa lihat ya, di situ ada cairan dalam asam lambung. Nah, cairan ini bersifat sangat asam. Saking asamnya, makanan yang masuk akan hancur. Nah, ketika makanan ini sudah hancur di lambung, apakah makanan ini akan berhenti sampai di sini saja? Enggak. Ya, makanan ini akan lanjut lagi menuju ke usus halus. Nah, usus halus ini merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan kita. Panjangnya itu mencapai 6 sampai 7 meter. Bisa bayangin ya, semana panjangnya berlipat-lipat dalam perut kita. Masya Allah. Nah, makanan yang sudah hancur tadi akan diserap nutrisinya, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh kita sehingga bisa menghasilkan energi yang membuat kita melakukan berbagai macam aktivitas. Nah, di usus halus inilah yang membuat kita yang memberikan kita energi untuk melakukan aktivitas. Nah, makanan yang sudah diserap nutrisinya tadi disebut dengan ampas makanan. Nah, ampas makanan ini akan menuju lagi ke usus besar. Nah, di usus besar makanan diserap lagi airnya supaya menjadi lebih padat, dan kemudian setelah menjadi lebih padat, ampas ini akan berhenti di rektum. Rektum itu adalah tempat pemberhentian sementara sebelum ampas dikeluarkan lewat anus. Nah, anak-anak ibu, kalau sudah merasakan rasa ingin buang air besar, sebaiknya dikeluarkan terus ya ampasnya, jangan ditahan-tahan, karena kalau ditahan-tahan nanti ampas tersebut akan menumpuk di anus kita sehingga membuat kita sembelit atau susah buang air besar. Sebaiknya jangan ditahan-tahan karena itu untuk mengakhiri proses pencernaan makanan kita. Nah, sampai sini anak-anak ibu semua sudah paham ya bagaimana perjalanan makanan yang dimulai dari mulut dan berakhir di hingga anus. Nah, sekarang ibu mau membagikan LKPD kepada anak-anak ibu semuanya. Ibu mau kalian mencatat kembali bagaimana proses perjalanan itu secara berkelompok ya. Kemudian kalian menjelaskan kembali ke depan. Oke, bisa? Bisa. Oke. Nah, di LKPD ini nanti kalian tulis nama kelompok kalian ya, dan juga kelasnya ya. Saling kerjasama ya. Ini kelompok 1 ini, dan ini kelompok 2. Oke, anak-anak ibu semuanya udah siap? Sudah. Kita mulai presentasinya ya. Siapa duluan? Oke, maju nak. Duluan. Boleh? Yuk maju sini, silakan jelaskan lagi perjalanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang sistem pencernaan manusia. Yang pertama itu adalah mulut. Yang kedua Kerongkongan. Gambar kedua kerongkongan. gambar 3 lambung. Gambar keempat usus halus. Gambar kelima usus besar. Dan yang keenam anus. Berikutnya ada sistem pencernaan manusia. Mulut fungsinya untuk mengunyah makanan. Yang kedua kerongkongan, fungsinya untuk gerakan meramas Dan yang ketiga ada lambung, yaitu fungsinya berbentuk dengan mekanis dan di kimiawi. Yang keempat usus halus, yaitu memecahkan protein dan pepton. Yang kelima usus besar, fungsinya mengeluarkan ampas-ampas makanan. Yang terakhir ada anus, yaitu fungsinya buang ampas makanan dari kotoran. Terima kasih
pertama ada mulut. Mulut itu gunanya untuk ini, mengunyah makanan. Dan itu yang kedua ada kerongkongan, meremaskan makanan. Sudah itu yang ketiga ada lampu untuk menampung makanan yang telah kita makan. Sudah itu yang keempat usus halus, menyerap nutrisi. Yang kelima usus besar menghilangkan nutrisi. Yang terakhir ada anus, membuang kotoran seperti Ya, terima kasih ya. Berikan tepuk tangannya. Silakan duduk. Nah, terima kasih semuanya. Nah, itu mana? Sudah sibuk pulang. Nah, jadi itu dia semuanya anak ibu sudah tahu ya. Berarti tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai. Anak-anak ibu sudah bisa mengurutkan organ-organ pencernaan dan juga menjelaskan fungsinya. Nah, supaya kalian lebih ingat lagi, kita akan menyanyikannya ya. Bersama-sama, ayo semuanya bangun, boleh? Ya? Kita nyanyi ya sama-sama yang besar ya suaranya. Baik, Bu. Kita semua manusia dari mulut hingga anus, pada manusia dari mulut hingga anus. Makanan masuk mulut dikunyah oleh gigi, terjadi pencernaan mekanik kimiawi, terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Ada 3 macam enzim, ada pepsin, ada renin, ada juga asam folik. Terjadi pencernaan secara kimiawi, terjadi pencernaan secara kimiawi. Terjadi penyerapan sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Usus besar sehari bersisakan ampas. Ampas lalu dibuang di bengkoknya beranus. Oke, silakan duduk. Nah, kita sudah belajar bagaimana proses perjalanan Rani, makanan Rani, kita sudah membantu Rani, dan juga kita sudah mengetahui, sudah menyanyikan lagunya. Nah, jadi anak-anak ibu sudah tahu ya. Jadi itu dia sistem pencernaan dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Setiap organ-organ itu memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Untuk itu anak-anak ibu harus bisa menjaga makanan kalian supaya organ pencernaan kalian bisa mencerna dengan baik ya. Nah, ibu rasa cukup sampai sini pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.